ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح المرحوم على بنت حسنة وإلى روح الشكابة فاسمع بن أحمد فوزان وإلى روح أمساتما binti Murhidik wa ila ruhi Effendi bin Thomas Panji bisabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rabi'il Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Insyaallah sebentar lagi Habib akan naik ke atas mimbar, akan membacakan kedua khutbahnya. Berkenaan dengan itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, apabila Habib naik di atas mimbar sedang membacakan kedua khutbahnya, janganlah di antara kita ada yang berkata-kata, baik perkataan itu menyuruh diam atau lain sebagainya. Jika itu masih dilakukan, maka sholat umatnya akan sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan dengan hati yang ikhlas dan menerima. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala ali tayyibin tahirin wa sabil akramin na'udhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu
الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشكره على عطائه وفضيلته ولا تضرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah, kita semua diberkahi Allah, kita semua disayangi Allah, dan mudah-mudahan majlis Jumat kita hari ini kita semua dirindukan pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur sebanyak-banyaknya selalu kita sampaikan kehadiran ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, yang mana limpahan karunia nikmat, taufik dan hidayah Allah tersampaikan dan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taufik dan hidayah yang ada saat ini bisa kita pertahankan selama kita hidup di alam dunia yang fana ini. Mudah-mudahan
mari sama-sama terus kita tinggalkan dan jangan kita lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sebutkan di dalam mukadimah kita di awal, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam menjadi agama bagimu. Ini adalah untayan wahyu yang diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wahyu ini, ayat Allah ini disampaikan di tengah-tengah para sahabat, ada sahabat yang senang, ada sahabat yang gembira karena turunnya ayat ini berarti agama Islam sudah tuntas, agama Islam sudah lengkap, agama Islam sudah sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah, namun tidak demikian buat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah sampaikan surat ini, mereka tertunduk, mereka terharu, mereka bersedih, mereka meneteskan air mata. Karena ketika ayat ini disampaikan, berarti isyarat ini adalah tugas yang diemban oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Itu artinya mereka tidak lagi akan duduk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah merupakan bagian isyarat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi meninggalkan mereka semua untuk selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah, ini barangkali yang akan kita tuangkan melalui mimbar Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal, banyak pendapat yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Israil, "Ya Israil, engkau sekarang berangkat ke bumi, engkau temui itu yang namanya Muhammad. Engkau laksanakan tugasmu seperti halnya engkau melaksanakan tugas-tugasmu sebelum. Tetapi ada catatan kata Allah Subhanahu wa taala, ya Israil, yang pertama, sebelum engkau pergi menemui itu yang namanya Muhammad, engkau pakailah pakaianmu yang terbaik, engkau pakai pakaianmu yang paling indah." Subhanallah. Kemudian yang kedua, sebelum engkau melaksanakan tugasmu, engkau tanya dulu kepada yang namanya Muhammad, boleh apa tidak engkau melaksanakan tugasmu. Kemudian yang ketiga, ketika engkau diperbolehkan melaksanakan tugasmu, laksanakanlah, ambillah, cabut nyawanya Muhammad dengan selembut-lembutnya, dengan seringan-ringannya. 3 poin. Ini hanya dialami oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan malaikat Israil untuk berdandar, berhias, memakai pakaian yang paling indah. Disuruh tanya dulu, boleh apa tidak kita bernyawanya. Dan yang ketiga, diambil nyawa Nabi Muhammad selembut-lembutnya. Subhanallah. Dan ketika itu ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenankan malaikat Israil melaksanakan tugasnya. Tetapi kata baginda Rasulullah, tunggu dulu. Di mana malaikat Jibril? Belum selesai dia menanyakan malaikat Jibril, di saat itu duduklah di sampingnya malaikat Jibril. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Jibril, sebentar lagi Israil akan melaksanakan tugasnya. Berarti aku akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Tetapi ya Jibril, sampaikan kepadaku berita yang menyenangkan, berita yang gembira buatku. Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ketahuilah bahwasanya saat ini pintu-pintu langit, langit pertama sampai langit ke-7, mereka semua terbuka lebar
kedatangan ruhmu yang mulia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kata Muhammad, dijawab oleh Jibril yang namanya malaikat-malaikat Allah, semua mereka sudah berbaris rapi. Buat apa? Mereka sudah juga menantikan, menunggu kedatangan ruhmu yang mulia ya Muhammad. Subhanallah. Apalagi kata Muhammad, dijawab oleh Jibril, ya Muhammad, saat ini seluruh pintu-pintu surga mereka semua sudah berhias, mereka semua sudah mempersiapkan diri mereka. Buat apa? Tak lain dan tak bukan, mereka sudah menantikan dan menunggu kedatangan ruhmu yang mulia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tetapi ada satu Jibril yang masih mengajar di hatiku. Apa kata Jibril? Berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan umatku ketika nanti aku sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan umatku yang ketika ia hidup di alam dunia yang mana ini dia tekun melaksanakan ibadah salat dengan berjamaah? Kemudian yang kedua, bagaimana nanti dengan umatku setelah aku wafat yang rajin melaksanakan ibadah
kita akan dikumpulkan seluruh manusia yang hidup pada masa Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Kita dihadapkan dengan sebuah tempat yang dihadapkan kita adalah yang namanya jembatan Sirat. Jembatan Sirat ini yang menghubungkan kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara di bawah Sirat adalah neraka yang Allah siapkan. Tidak ada manusia yang tidak bisa harus melewati tempat tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Karena tempat tersebut, jembatan Sirat tersebut bukan sembarang jembatan yang harus kita lalui. Di dalam kewajiban menyebutkan bahwa jembatan itu tajam, ia lebih tajam daripada pedang. Ia halus, ia lebih halus dari rambut yang ada di atas kepala kita ini. Dan ia jauh panjang, sejauh mata kita memandang, perjalanan jembatan itu tidak akan pernah usai. Apa yang kita pikirkan? Jangankan kita ingin melalui jalan tersebut, barangkali hadirin dirahmati Allah, menampakkan satu langkah saja di jembatan tersebut, barangkali subhanallah kita tidak akan mampu. Dan melihat bagaimana dhaifnya kita, bagaimana banyaknya kesalahan kita, kekeliruan kita yang kita perbuat barangkali sampai hari ini. Oleh karenanya, malaikat Jibril pernah berjanji kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hadir untuk berselawat semasa ia hidup di alam dunia yang fana ini, jembatan Sirat yang akan ia lewati, yang tak mungkin akan ia lewati, malaikat Jibril akan tuntun tangannya, akan bimbing tangannya melewati jembatan Siratul Mustaqim sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita tunggu? Marilah kita bersama-sama melalui kesempatan yang berbahagia ini. Waktu masih Allah berikan buat kita, tidak ada kata terlambat. Mari bersama-sama untayan amal ibadah yang saat ini adalah amal ibadah yang paling mudah, yang paling ringan. Kita sibuk bekerja, dimanapun tempat kita bekerja, kita bisa berselawat. Kita sedang dalam keadaan sakit, kita masih bisa berselawat. Apalagi kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang. Sekali lagi, mari jangan sampai kita sia-siakan untuk terus berselawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah terus memberikan taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai penghujung kehidupan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika tiba saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانهم مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا مميت يا رحيم يا غفور يا فعال لما تريد. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تؤذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وقراءتنا ودعاءنا وأجابنا ومقصودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا